Seolah masih menjadi misteri dan teka-teki atas putusan cerai tersebut dan keputusan untuk kembali rujuk. Sebenarnya apa yang mendasari itu semua? Mengapa baik UGB maupun Puput masih saja menyisakan tanda tanya meskipun mereka tak menampik kabar tersebut? Hal itu terlihat saat keduanya ditanya sejumlah pewarta tentang alasan keduanya memutuskan cerai. Alih-alih tak ingin menjawab, UGB pun tampak buru-buru menyudahi wawancaranya di depan para awak media sambil mengajak Puput untuk segera pulang. Maaf, tapi aku nggak ada nomor telepon dia, nggak ada Facebook aku juga diblokir sama dia. Terus aku harus gimana cara hubungin dia gitu, minta maaf gitu. Sekarang kalau dia misalnya udah sekian tahun baru datang lagi ke kita buat apaan? Kalau bukan dari mulut tetangga kan gitu. Dia tuh datang nemuin anaknya gitu. Perhatiin anaknya aja gitu. Aku butuh dia itu aja. Kasihan anak akunya. Kan dia nanti dia kan kalau sekolah kan butuh apa orang tua apa bapaknya nanti kan dia kan ini kan itu biaya juga kan aku nggak sanggup kalau biayain dia sendiri. Usaha Putri untuk menemui Bopak memang cukup keras. Sayangnya, hal ini dilakukan Putri persis di saat Bopak mulai dilimpahi harta dan kekayaan, serta kabar Bopak tengah dekat dengan wanita lain. Lalu benarkah Bopak tak ingin lagi melanjutkan hubungannya dengan Putri lantaran terlanjur sakit hati dan kecewa karena telah ditinggalkan tanpa sebab selama 2,5 tahun? Iya, sempet datang tapi kan nggak masuk di akal aja sama kita. Lu ngapain jual anak lu komoditi anak kalau misalnya memang nggak mampu miara anak, kasih aja ke bapaknya, ke bopak. Sudah waktu itu aku di mana sih Cawang ya di waktu dia syuting aku ke sana. Ya udah aku mau ngomong baik-baik kan, ya dia bilang sih katanya nggak bisa lagi sama aku. Oke lah, terus aku bilang kan anak aku gimana gitu. Udah terus akhirnya aku pulang, udah sama temen aku itu juga. Ya kita anggap ya kita udah cari, kalau secara agama kita mah udah selesai. Tapi memang kita mau menyelesaikan secara negara nanti supaya nggak ada masalah gitu. Aku kecewa banget. Ya gak apa-apa dia benci sama aku, tapi jangan sebenci sama anak aku. Nah sekarang yang salah di mana? Nah sekarang lo bawa anak lo ke studio nggak tahu malu bawa begitu. Secara agama, pernikahan Bopak dengan Putri memang sudah tidak sah lagi, tetapi tidak secara hukum. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah ini, Bopak pun berencana untuk menceraikan sang istri secara hukum dalam waktu dekat ini. Tapi bagaimana dengan nasib buah hati dari pernikahan mereka? Akankah Bopak siap membiayai sang buah hati? Atau justru Putri yang akan menanggung sendiri segala kebutuhan serta biaya kehidupan sang anak tercinta? Jelas. Tapi bulan-bulan ini kita mau pakai jalur hukum. Paling jalur hukum ya terserah nanti di pengadilan tuh apakah anak ikut bapak atau ikut emaknya. Tapi yang bapak prinsipnya gini, kalau ikut emaknya bapak nggak bertanggung jawab. Aku pengennya sih kalau hak asuh kedua-duanya aja gitu pengennya. Berarti tetap dan untuk Ya dan aku juga hubungan aku biasanya baik-baik aja walaupun aku udah pisah gitu. Gak mau jadi musuh kayak gini gitu. Kalau curhat sih, iya dia suka curhat sama saya. Tahu untuk latar belakangnya dia dengan istri seperti apa saya tahu dia. Ya tante sih sering bilang ya kamu sikapi secara bijak. Ya secara bijak aja gitu. Jangan memaafkan gitu kan. Tidak menyimpan. Dendam. Apa yang akan dia putuskan, pertimbangkan secara masak dan bijak. Apapun keputusan dia, pasti kami akan dukung. Kalau dia gue pengen tanggung jawab 100% anak harus ke bopak. Tapi kalau masih ada dialog gue tinggal di sono begini enggak, tutup buku buat bopak.
Setelah dihebohkan, dituntut dan dilaporkan ke Majelis Ulama Indonesia oleh salah satu pasiennya yang merasa tidak puas dengan pengobatan yang dijalaninya, kini kabar heboh masih menyorot kehidupan pendakwah satu ini. Adalah Ustadz Guntur Bumi yang dikabarkan sudah bercerai dengan penyanyi Puput Melati. Dan setelah kabar perceraian mereka kian menjadi sorotan media, pasangan Ustadz Guntur Bumi dan Puput Melati akhirnya tadi malam tampil berdua untuk menjawab kabar perceraian tersebut. Lalu seperti apa jawaban Puput Melati dan UGB terkait perceraian mereka yang telah terjadi pada tanggal 21 Januari 2014 lalu? Benarkah keduanya telah rujuk kembali dan akan mencabut berkas gugatan cerainya pada hari ini? Tapi jika benar keduanya telah rujuk, mengapa kemarin Puput seolah terlihat tidak bahagia dan tampak setengah hati saat ia duduk di samping sang ustadz? Benarkah jika ada sesuatu hal yang mengganjal di hati Puput Melati? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Biar sedikit mereda karena mungkin kabarnya sangat kaget ya. Apa namanya proses? Memang kita sempat memproses kedua belah pihak karena biar mengalah siapa kan nggak mungkin dua-duanya itu yang maju ke pengadilan. Akhirnya salah satu si Put berjalan dengan waktu. Singkat cerita ya alhamdulillah sudah kita rujuk kembali karena beritanya hari Sabtu sama Minggu kan tutup pengadilan. Pengennya kita insya Allah hari Senin pengen ambil berkasnya. Jadi teman-teman tahu aja jadi bingung gitu. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugatan cerai yang diajukan oleh Sofia Putri Melati ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Desember lalu bukanlah kali pertama ia lakukan. Pasalnya, inilah perceraiannya yang kedua pasca ia bercerai dengan Ustadz Guntur Bumi. Bahkan sidang demi sidang yang digelar pun kabarnya tidak dihadiri oleh salah satu pun dari pasangan ini kecuali pengacara masing-masing. Dan pasca sidang putusan pada tanggal 21 Januari 2014, Pengadilan Agama Jakarta Timur akhirnya mengeluarkan surat putusan secara sah pada tanggal 24 Februari 2014. 27 Desember 2013 sudah diputus tanggal 21 Januari 2014 dan sudah berkekuatan hukum tanggal 24 Februari 2014. Yang menggugat ini Putri Melati, Sofia Putri Melati. Ya, jadi memang ya kalau kita bilang enggak nanti kita kena salah lagi. Memang kenyataannya prosesnya gitu. Ya maklumlah namanya masih muda. Doainlah mudah-mudahan bisa sabar kitanya. Doakan kita selalu sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Tapi jangan contoh ini ya pemirsa yang di rumah ya. Karena memang hidayah itu kan datangin dari Allah. Seolah masih menjadi misteri dan teka-teki atas putusan cerai tersebut dan keputusan untuk kembali rujuk. Sebenarnya apa yang mendasari itu semua? Mengapa baik UGB maupun Puput masih saja menyisakan tanda tanya meskipun mereka tak menampik kabar tersebut? Hal itu terlihat saat keduanya ditanya sejumlah pewarta tentang alasan keduanya memutuskan cerai. Alih-alih tak ingin menjawab, UGB pun tampak buru-buru menyudahi wawancaranya di depan para awak media sambil mengajak Puput untuk segera pulang. Dan mereka sendiri tetap memutuskan untuk bercerai dan akhirnya rujuk kembali. Udah cukup Ya. Tuh anjing kan Nah, ya. komen. Ya. Udah itu udah bagus. Ayo makasih ya.
Perceraian UGB dan Puput yang terjadi secara diam-diam memang menyisakan banyak misteri dan teka-teki. Salah satu spekulasi di balik perceraian mereka adalah kabar tentang hadirnya orang ketiga di mana UGB dikabarkan telah menikah secara siri dengan artis cantik Nuri Maulida beberapa waktu lalu. Lantas, benarkah Puput memang ingin cerai karena tak pernah ingin